Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku Last Day Events halaman 67 paragraf yang kedua. Pena Inspirasi menuliskan, "Bangunlah tembok ayat-ayat Alkitab di sekelilingmu, dan lihatlah bahwa dunia tidak dapat menghancurkan tembok itu. Hafalkan ayat-ayat itu dan lemparkan kembali kepada setan ketika ia datang untuk mencobai kita." Kutipan kita hari ini mau berkata bahwa penting bagi kita untuk menghafal ayat-ayat Alkitab. Karena ketika setan datang untuk mencobai kita dapat mengucapkan ayat-ayat yang kita hafal tersebut, dan ayat-ayat tersebut akan menjadi tembok yang akan melindungi kita dari serangan iblis. Namun apakah memang penting bagi kita untuk menghafal ayat-ayat Alkitab? Seperti yang kutipan ini katakan. Mari kita lihat Kristus, teladan kita dalam segala hal. Apakah Kristus juga menghafal atau mengingat firman Tuhan? Di dalam Matius pasal 4 ayat yang ketiga dan 4 dikatakan, "Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.' Tetapi Yesus menjawab, 'Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.'" Kita tahu bahwa di dalam perikop ini, Kristus pada saat itu sedang berpuasa. Di tengah-tengah puasa yang Kristus jalani, datang setan untuk mencobai Kristus. Dan setan berkata kepada Kristus untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi apa yang menjadi respon Kristus? Ayat yang keempat, Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kristus mengingat ada firman yang berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah firman yang Kristus ingat, yang Kristus hafal. Dan ketika setan datang untuk menggoda, maka Kristus mengucapkan firman yang ia ingat, firman yang Kristus hafal. Makanya Kristus katakan, "Ada tertulis." Apa firman yang Kristus ingat? Sekali lagi, Kristus mengingat bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi dari sini teman-teman kita bisa melihat bahwa Kristus sendiri pun melawan godaan setan dengan mengingat firman Tuhan. Maka dari itu ketika setan datang, Kristus katakan, "Ada tertulis." Kalau Kristus tidak mengingat firman Tuhan, maka Kristus tidak akan katakan ada tertulis. Tetapi justru karena Kristus mengingat firman Tuhan, maka Kristus katakan ada tertulis. Dan dengan itu, Kristus dapat menang melawan godaan setan. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Mari kita ikuti teladan Kristus. Kristus melawan setan dengan mengingat firman Tuhan, dengan menggunakan firman Tuhan yang ia hafal, yang ia ingat. Demikian juga dengan kita. Mari kita lawan godaan setan dengan menghafal ayat Alkitab, dengan mengingat firman Tuhan. Dan itu akan menjadi tembok yang akan melindungi kita dari serangan si jahat. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita tentang pentingnya menghafal atau mengingat firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita hafal dan ucapkan, itu bagaikan tembok yang akan melindungi kita dari serangan si jahat. Dan firman yang kita hafal dan ucapkan itu juga, di dalam permasalahan, di dalam pergumulan, kita bisa ucapkan janji-janji Tuhan, dan itu pun akan menguatkan kita dan memberikan pengharapan kepada kita.
Jadi teman-teman, mari kita mulai untuk mengingat, untuk menghafal setiap firman Tuhan. Bisa dimulai dari ayat-ayat yang kita sukai, ayat-ayat favorit kita, satu dua ayat yang pendek, kita bisa mulai untuk menghafal dan mengingat janji-janji Tuhan, mengingat firman Tuhan. Sehingga sama seperti Kristus yang menang melawan setan dengan firman Tuhan, demikian juga dengan kita. Kita akan menang melawan setan dengan menghafal, dengan mengucapkan firman Tuhan yang kita ingat. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.